Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita nyata tentang Mary Bell, psikopat muda yang melakukan pembunuhan berantai di usia 11 tahun. Tapi sebelum saya mulai cerita ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya untuk subscribe channel saya dulu sebagai bentuk dukungan. Thank you. Yuk mulai. Psikopat merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang bisa membuat suatu individu melakukan kekerasan hingga pembunuhan demi memuaskan kesenangannya. Kisah psikopat bukan hanya ada di dalam film atau novel, tapi juga banyak ditemukan kasusnya di dunia nyata. Salah satunya adalah kisah psikopat muda yang menjadi seorang pembunuh berantai saat usianya masih 11 tahun. Ia adalah Mary Bell, psikopat asal Inggris yang terbukti bersalah atas pembunuhan dua balita pada tahun 1968 lalu. Pada pertengahan musim panas tahun 1968, di Scotswood, London, Inggris, dikejutkan dengan penemuan mayat bocah laki-laki. Diketahui anak laki-laki tersebut bernama Martin Brown yang berusia 4 tahun. Ia ditemukan terbujur kaku dan tak bernyawa di sebuah rumah kosong dengan darah dan air liur yang menetes di pipinya. Karena tak ditemukan tanda-tanda kekerasan, polisi menyimpulkan jika kematian Martin hanya karena kecelakaan yang tak disengaja. Namun beberapa minggu kemudian, polisi kembali dikagetkan dengan kematian Brian Howe yang berusia 3 tahun. Brian ditemukan tewas di tempat di mana anak-anak biasa bermain di kawasan Scotswood. Brian ditemukan dengan berbagai luka aneh. Ada bekas tusukan di pahanya, alat kelaminnya sebagian dimutilasi, dan rambutnya dipotong. Beberapa hari setelah penemuan mayatnya, polisi baru menyadari jika di perutnya terukir huruf M yang dibuat menggunakan benda tajam seperti gunting atau silet. Warga pun panik melihat kematian dua anak dalam selang waktu tak terlalu lama. Polisi pun mulai curiga dengan anak-anak di sekitar daerah tersebut. Mereka mulai mengawasi perilaku anak-anak di sana. Saat mengawasi, polisi curiga dengan gerak-gerik dua anak perempuan yang selalu terlihat aneh saat bermain bersama anak-anak lain. Akhirnya polisi mencoba menginterogasi anak-anak yang sering bermain di taman itu. Betapa terkejutnya polisi saat menginterogasi dua anak yang mereka curigai. Norma Bell yang berusia 13 tahun terlihat sangat semangat saat ditanyai tentang pembunuhan tersebut. Selama interogasi, bahkan Norma selalu tersenyum seolah pembunuhan ini adalah lelucon dan hal yang menyenangkan. Tak hanya Norma, polisi juga menginterogasi Mary Bell yang berusia 11 tahun. Berbeda dengan Norma, Mary Bell lebih tertutup dan menghindar saat ditanya. Anehnya saat ditanya tentang pembunuhan, Mary mengaku melihat Brian bersama seorang anak laki-laki sebelum kematiannya. Namun setelah diselidiki, anak laki-laki yang dimaksud Mary ternyata sedang berada di bandara saat pembunuhan terjadi. Selain itu, Mary juga menyebut ia melihat gunting sebelum kematian Brian. Padahal, gunting adalah barang bukti rahasia dalam kematian Brian. Seorang polisi bahkan melihat Mary yang bahagia menyaksikan peti Brian dibawa dari rumahnya. Mary melihat tertawa dan menggosok kedua tangannya. Namun anehnya, Mary malah menuduh Norma melakukan pembunuhan ini. Norma yang kaget akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Ternyata Norma ada saat Mary membunuh Brian. Dan dengan bantuan Norma, akhirnya polisi berhasil menangkap Mary. Anehnya saat persidangan, Mary mengaku membunuh karena semata-mata untuk kesenangannya. Mendengar pengakuan Mary, hakim mengatakan bahwa dia adalah orang yang berbahaya dan merupakan ancaman serius bagi anak-anak lain. Mary pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Mary Bell bebas pada tahun 1980 saat usianya 23 tahun. Ia dibebaskan dengan syarat diawasi segala tingkah lakunya di masyarakat. Selain itu, Mary Bell diberi identitas baru untuk memberinya kesempatan hidup baru dan melindunginya dari perhatian media.
Ia terpaksa pindah beberapa kali untuk menghindari hantaman dan pencarian media. Sampai akhirnya pada tahun 1984, ia dan keluarganya ditemukan oleh awak media. Semua orang mengepung rumahnya dan ingin ia dihukum lagi. Namun ternyata ia dilindungi oleh pemerintah karena masa tahanannya yang telah berakhir. Dan ia memiliki hak untuk hidup terlepas dari masa lalunya yang kelam. Wow, jadi demikian yang bisa saya ceritakan pada episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga sukses buat kalian yang telah melihat video ini. Sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih.